Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu. Amin, amin. Ya, Amin. kita bahas lagi Piala Dunia dan grup A dan B sudah tuntas ya. Iya, betul, Masing-masing betul. sudah menjalankan 3 laga dan sudah keluar hasilnya siapa yang menjadi juara dan runner up dari masing-masing grup. Bro Ipung, Iya. siapa aja nih yang lolos ke 16 besar? Ya kalau dari grup A dan di grup B itu walaupun di situ ada pemain-pemain atau tim-tim dari Asia, ternyata tim Asia tidak mampu keluar dari fase grup. Nih di grup A yang dihuni oleh Belanda, Senegal, Ekuador, dan Qatar, ternyata yang keluar lagi-lagi Belanda ya sebagai kekuatan tradisional sepak bola dunia. Hmm. Dan wakil Afrika Senegal yang justru di pertandingan terakhir bisa mengalahkan Ekuador yang sebetulnya Ekuador dari start awal itu sudah cukup bagus ya ketika dia bisa mengalahkan Qatar, kemudian dia juga punya tren walaupun ada penurunan tapi yang ditahan adalah Belanda, tapi justru di pertandingan terakhir dia harus kalah melawan Senegal walaupun sebetulnya kalau secara analisa saya ya secara kualitas memang seharusnya Senegal lah yang harus keluar dari grup ini ya, biar kualitas Piala Dunia ini juga masih tetap bagus ya. Karena saya menilai bahwa Qatar maupun Ekuador belum ini ya memenuhi katakanlah dalam kriteria saya belum memenuhi syarat untuk bisa keluar dari grup ini ke fase grup. Hmm, hmm, hmm. Ya, Senegal jadi wakil Afrika ya berarti ya. Betul, wakil Afrika dan wakil Afrika sudah ada satu wakil yang bisa keluar. Eropa sudah banyak ya. Nah, Mhm. tapi kan kita rujukannya adalah grup A dan grup B dulu nih. Nah ya, Nah, ya. kalau di grup B kita melihat di situ ada Inggris, ada Amerika Serikat, Wales dan Iran. Mhm. Lagi-lagi kita kan punya harapan tinggi terhadap Iran ya. Ya. Setelah dia kalah lawan Inggris, kemudian menang lawan Wales, dan kita harapkan sekali di pertandingan terakhir dia juga bisa paling tidak mengalahkan lah ya Mhm. Amerika Serikat. Ternyata mereka juga lagi-lagi harus kalah dari Amerika Serikat 1-0. Jadi harapan kita dari dua grup ini untuk melihat ada tim Asia yang keluar sudah sirna nih bro, nih bro. Dan mudah-mudahan aja untuk di grup-grup lain yang ada tim Asianya bisa hasilnya positif nanti gitu bro. Ya, berarti Hmm. kan Iran sudah KO. Padahal kita kan sangat berharap kemarin kelihatannya bahwa setelah dia memenangkan laga yang kedua itu, wah kayaknya nih bakalan bisa Ya, nih ya. Ternyata nggak bisa juga. iya betul. Ya itu dia. Karena saya melihat bahwa di grup ini sebetulnya ada perimbangan yang sangat kuat ya di tiga negara ini antara Amerika Serikat, Wales dan Iran ya. Saya Mhm. anggap mereka ini secara kualitas setara gitu. Ya. Memang saya tidak memasukkan Inggris karena saya yakin memang Inggris adalah sudah pasti akan keluar dari grup ini. Tinggal mencari satu tim lagi. Nah, Mhm. karena saya menganggap bahwa tiga tim ini setara dan saya punya subjektivitas sebagai orang Asia, makanya saya berharap sekali bahwa Iran yang akan keluar. Dan Gitu. ternyata tidak bisa. Tidak bisa akhirnya. Jadi sudah dua Ya, Asia yang akhirnya tersingkir, masih ada 4 lagi. Dan betul. kita sangat berharap sama Arab Saudi, Jepang, dan Korea Selatan kayaknya udah agak susah ya, bro. Korea Selatan dua pertandingan baru mengumpulkan satu gitu. Ini agak paling berat ya di antara yang lain ya. Di antara Jepang, Arab Saudi, Australia. Nah, Korea Selatan inilah yang kayaknya paling berat nih, Hmm. gitu loh. Tapi Walaupun ya yang lain juga mudah-mudahan belum saja pasti. ada semangat ginsengnya yang bisa membalikan keadaan, bro. Ya kan? Ya. Betul, betul. Oke, itu dari sisi Piala Dunianya. Indonesia Hmm. gimana ya di Piala Dunia nggak ada ya, jauh. Ya, kita nanti berharap dari U20, bro. Hmm. Kita kan sebagai tuan rumah, ini kesempatan ya. Selain kita punya privilege sebagai tuan rumah, ya tunjukkanlah kualitas Indonesia yang sebenarnya di U20 nanti, gitu loh, Ya, bro. ya ini Ya. saya agak ngeri juga kalau ngelihat Qatar ya di Piala Dunia Hmm. dan konon ternyata Qatar ini menjadi satu-satunya tuan rumah yang 3 kali laganya kalah semua. Betul.
betul. dari sepanjang sejarah Piala Dunia. Iya. Ya Nah, memang ini ya apa sesuatu yang sebetulnya tidak kita harapkan ya. Karena lagi-lagi ini kan Piala Asia diberikan kehormatan untuk jadi tuan rumah ya. hmm, Dan apalagi pemilihan Qatar sendiri juga mengundang banyak kontroversi sebetulnya. mhm, Dan kita harapkan sekali bahwa kontroversi-kontroversi dan kesempatan yang didapat oleh Asia untuk jadi tuan rumah itu seharusnya bisa dimanfaatkan dengan baik ya, supaya menutup segala macam kekurangan-kekurangan itu gitu loh. hmm. Tapi ya inilah gitu loh sepak bola. Ternyata Qatar walaupun sebagai tuan rumah dan ditempatkan sebagai pot satu, ya jadi bulan-bulanan tiga tim tadi gitu bro. Artinya dia harusnya pot 5 ya, bukan pot satu. Gitu. Iya. Nah, kita lihat ke Piala Dunia U20 ya yang akan diselenggarakan di Ya, Indonesia dan kita lihat timnas Indonesianya sendiri kan ya, sekarang sudah ada 4 nama nih yang ya. ingin dinaturalisasi, ingin dilibatkan sebagai bagian dari timnas Indonesia yang saat ini mereka belum berkeluarga negaraan Indonesia. Kan Ya. itu menarik ya. Dan ternyata Mhm. PSSI sudah mengumpulkan ada 180 nama yang pemain keturunan di luar Indonesia. Bro, menurut bro ini gimana nih? 180 nih banyak nih kalau dipanggil semuanya nggak cukup cuma satu tim. Itu bisa berapa tim nih? 10 tim lebih. Ini kan sebuah langkah maju ya, bahwa PSSI mulai menyadari untuk memakai database gitu loh. Hmm, Kalau kemudian daftar nama-nama yang 180 pemain-pemain yang punya keturunan atau punya darah Indonesia yang bermain di liga-liga luar, itu kemudian dimasukkan sebagai di dalam sebuah database, ini kan juga cukup bagus ya. Artinya kalau diperlukan sewaktu-waktu, ini bisa dimanfaatkan. Dan terlihat sekali ya, kalau kita melihat angka yang 180 itu kan bukan angka yang sedikit sebetulnya. Nah, artinya ini potensi pemain-pemain Indonesia yang punya keturunan berdarah Indonesia untuk bisa tampil membela timnas, ini kan juga jadi punya ruang ya, punya kesempatan gitu loh. Memang kalau kita melihat bahwa proyek naturalisasi atau pemanggilan pemain-pemain keturunan itu juga saya sih menilai bahwa ini adalah proyek yang mungkin bisa berjalan dalam jangka yang pendek ya, tidak bisa diteruskan secara terus-menerus karena alangkah baiknya kalau PSSI sebetulnya bukan ini yang menjadi fokus, tapi fokusnya adalah pembinaan di usia muda yang ada di seputaran Indonesia sendiri gitu loh. Ini yang harus menjadi titik fokus. Nah, kalaupun kemudian ada kemudian data-data sampingan ada 180 orang yang ternyata bermain di liga luar, itu adalah komplimen ya, sebuah alternatif untuk meningkatkan kualitas sepak bola mungkin dalam range waktu yang jangka pendek gitu, Bro. ya kalau ibaratnya makanan itu 4 sehat 5 sempurna, seharusnya naturalisasi ini yang menyempurnakannya aja ya gitu dan yang empatnya tetap Betul, harus dari pemain Indonesia sendiri. Tapi tepat, gini Bro. bro, Ah, eh, kalau menurut saya memang ada baiknya didata mm, dalam arti kalau kita butuh kita bisa menggunakan mm, data tersebut ya. Tapi kenapa PSSI tidak mengumpulkan misalnya 200 atau 400 nama pemain muda Indonesia yang berpotensi? Kan saya pikir itu jauh mm. lebih bagus daripada ya artinya maksud saya gini, Betul. pemain Indonesia ini harusnya kan lebih dapat prioritas lah gitu Iya, daripada yang pemain keturunan. Walaupun ya namanya mereka adalah pemain keturunan, banyak dari mereka ini juga ingin tetap menjadi bagian dari Indonesia gitu. betul. Apa ingin memelihara keindonesiaannya. Ada Ya, komentar, Bro? ya itu sebuah dulu ya di materi-materi kita beberapa bulan yang lalu itu kan kita juga sempat menyinggung bagaimana kita butuh sebuah yang ini ya sebuah alternatif untuk mengumpulkan data. Nah, dalam database tersebut tentu memuat banyak informasi di antaranya mengenai contohnya ya nama pemain, usia pemain, asal pemain gitu loh.
Dan ini juga kan menjadi bahan rujukan nanti kalau misalkan diperlukan apabila dibutuhkan gitu loh bro. Nah, eh, ya kita sih berharap sekali bahwa database pemain bukan cuma di tingkat level junior ya, di level anak-anak muda, tapi data pemain ini juga melibatkan seluruh pemain-pemain sepak bola Indonesia yang mungkin sudah bermain di area profesional dan semi profesional. Terkecuali adalah untuk pembinaan-pembinaan di usia muda yang memang belum mempunyai klub gitu loh. Ini kan bisa dimulai dari pendataan dari katakanlah SSB dan sebagainya gitu, Bro. Jadi ini juga pendataan ini penting supaya kita juga bisa mengetahui sejauh mana nih sebetulnya kita punya sumber daya gitu loh, Bro. Ya. Sumber daya Eh, manusia. Tapi kalau ngomong-ngomong soal pemain muda, memang pemainnya muda ini ya namanya juga masih muda. Cepet Mm-mm. beloknya juga cepet tuh bro. Misalnya sekarang jadi Mm-mm. pemain bola dan sangat semangat, tapi terus ternyata sampai pada usia tertentu dia tiba-tiba belok aja. Ah Ya, nggak jadi pemain bola gitu kan sangat mungkin. betul, betul. Saya ingat juga dulu pernah ada kasus siapa ya pemain asal Makassar yang sempat kalau nggak salah di trial di Ajax ya. Mhm, Kalau nggak salah namanya Museng Museng gitu ya. mhm, Tapi kemudian dia juga berbelok arah sekarang menjadi pengusaha ini baja ringan gitu loh bro. mhm, Jadi jadi itu sesuatu hal yang mungkin ya apabila dia melihat bahwa kesempatan lagi-lagi kesempatan ya kesempatan untuk dia bisa terus melanjutkan karir sebagai pemain sepak bola kalau memang masih terbuka kesempatan tersebut mungkin dia akan meneruskan. Tapi mhm. kalau misalkan sepertinya dia melihat bahwa ini masih serba abu-abu dan bahkan kecenderungannya jadi gelap, mungkin tidak bukan tidak mungkin mereka akan berbalik arah Ya. gitu. Oke, sobat bola, itulah Hmm. obrolan kita tadi. Kita mulainya dari Piala Dunia, di mana Asia ke sana, terus merembet ke Piala Dunia U20, akhirnya juga merembet kepada 180 nama keturunan Indonesia di luar negeri. Menurut sobat Iya. sendiri gimana nih sebenarnya mengenai pembinaan pemain muda Indonesia? Apa masih perlu gitu kita pakai pemain keturunan? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita kali ini. Kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Thank you bro.